Dek, tahu kalau nunjukkan data pakai Ica, nomor referensi. naikkan Bang Alfat, aku turun. Ya. Naikkan Bang Alfat. Open cam. Teh Ica. Naikkan Bang Alfat aja, Ini aku yang turun. ditunjukin apa? Sumbernya nggak jelas. Gua pun bisa gambar-gambar di laptop, gua print kayak gitu, sumbernya begini-begini. Ini kau baca ya, Abi. Dibukakan Kak. Kak Ica, kameraku. Gimana tuh? Open cam Kak. Udah. Sumbernya kita harus tahu ya teman-teman ya, jangan asal kita Masa kita mau bicara sejarah abad ke-7, sumbernya abad 20. Yang begitulah aja lah kau. Iya, nggak bisa kayak gitu. itu sama. Bicara abad ke-7 minimal abad 8. Itu harusnya. Coba lihat itu. Ini namanya sumber Abi. Kau belajar lagi kau Abi. Ya. Imam Muhammad Al-Zahabi Tarik Sirah Nabawiyah dan hadis. Ya. Ini kau baca ini. Juz 2. Bentar, kameranya agak blur. Juz 2 halaman berapa? Abi? 18. 18. Ya, isinya apa? Saya mendengar Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Qaid sama salah seorang yang paling berpengetahuan mengenai nasab bangsa Quraisy dan syair. Syairnya berkata, tidak ditemukan seorang pun yang mengetahui nasab Rasul setelah Ma'ad bin Adnan. Jadi kau jangan halu sampai ke Kedar kau bawa. Ini sampai di Adnan aja udah terputus. Kau mau bawa ke Kedar, ke Ismail, nanti ujung-ujungnya ke Adam. Jangan halu, Dek. Ini kau baca lagi nih referensinya. Sirah Al-Nabawi ya, Juz 2 halaman 18. Jangan yang kau tunjukkan print-printan, Dek. Kau ngajak diskusi yang akademik, ngajak diskusi yang dewasa, tapi kualitas kau kayak gini semua gitu loh. Sudah. Silakan kau bantah data ini. Oke, enggak Silakan nyambung asidik, ya. asidik kau jangan banyak cakap, kau aja yang bantah ini. Kau bantu si Abi itu. Oke, saya sebutkan ya. Saya sebutkan. Tadi saya sudah sebutkan penulisnya, Profesor Bafdullah. Sumbernya yang bikin yang tua, jangan yang Enggak. Sumber abad 20 kayak pohon lagi kau bikin di situ. Cara Aduh. berdiskusi. Ini saya dari buku ya. Cara berdiskusi. Iya, tapi itu buku tahun kameraku, Kak. berapa? Anda bisa ngecek, bukan Jadikan berarti admin Anda aja lah Kak, mengatakan- susah kali nanti Kakak bolak-balik Kak Ica. Jadikan moderator. Saya ulangi ya, bahwa saya sudah sebutkan bahkan ya. Oke, sebentar. Nah, Profesor Bafdullah dalam buku Marga-Marga Arab dari zaman dari zaman Nuh sampai marga-marga Arab yang ada di Indonesia. Oke, ini saya kasih tahu. Saya kasih code. Coba untuk didengar, referensinya ya. Silakan. Mutmap dulu itu dari mana? Itu dulu. Mutmap dulu itu dari mana? Ini Sumbernya dengar, dari mana? Sudah saya bilang sumbernya Profesor Bafdullah. Ya sumbernya profesor itu yang kita butuh. Coba lihat dulu sumbernya profesor. Anda baca sumbernya sama Sumber dengan profesor tadi. itu bukan profesornya. Dari mana profesor itu tahu itu? Itu dulu yang kita mau lihat. Oke, Kak Ica, matikan kameraku, Oke Kak. ya. Oke ya. Saya lanjut ya. Silakan Bang Aduh, Herman parah loh. sampai Dari mana profesor itu dapat itu data-data? Itu yang mau kita tahu. Oke, data itu saya sudah pernah baca, itu sudah tahu itu di internet banyak itu. Sekarang sumbernya dari mana? Ini buku yang saya fotoin. Ini buku yang Iya, saya fotoin. buku itu sumbernya dari mana buku itu? Tadi salah seorang dari sini sudah Oh, menyebutkan ampun, salah nggak satu ngerti dia sumber, bro. Bentar dulu. Erben, Kau ngerti nggak sumber? Footnote, perasaannya. catatan kakinya ini dari mana? Coba lihat, coba Perasaannya. catatan kakinya dari mana dia dapat? Perasaannya. Ini bukan Tahan catatan perasaan, kaki, coba Anda sumber lihat. catatan kakinya, footnote-nya mana? Footnote. Atau daftar pustakanya dari mana itu? Coba lihat.
Daftar pustaka itu berarti di belakang, bukan di sini. Ya Makanya udah saya itu bilang coba lihat Anda footnote di bawah, biasanya ada footnote itu yang di bawah itu, Oke, coba saya tunjukin lanjut. dari mana sumbernya. Di antara salah satu Oh, sumber. nggak ngerti ini salah orang satu sumber footnote-nya. adalah Ibnu Hisham. Kau pernah nulis skripsi kah? Allah. Gini Coba pernah nulis skripsi nggak? Gini loh, kita diskusi yang Pendapat baik. seorang Anda sedang profesor tentu ada sumber. Kalau tidak ada sumber, berarti itu namanya karangan profesor. Oke. Coba Sekarang sumbernya saya mana? tanya ke host aja dulu. Saya tanya ke host. Tadi saya bicara dipotong. Sekarang dipotong lagi. Ini loh, Bang. Bukan masalahnya kau nggak Contohnya tunjukkan gini, Bang. sumbernya. Biar aku Apa Halo. yang mau diulang-ulang? Gini, Yang Pak, gini, tadi Pak, gini, dibawa oleh Ini Pak, yang tadi Kan dibawa. teman-teman, biar saya kasih pengarahan dulu. Bang Abi, kalau kita punya buku ya, seperti tadi kata Bang Abi, profesor. Nah, itu kan profesor itu mempunyai sumber dari dia dapat dari mana itu kata-kata dia ini. Itu. Kan nggak mungkin dia itu misalkan dia menciptakan buku ini. Nah, berarti tidak ada sumbernya. Tetapi kalau dia melihat dari kalau misalkan dia tahu, berarti kan ada sumbernya. Itu yang dicari Bang Abi. Dia jadi gini, tidak perlu kita Sekarang tanya gini, sumber. sebagaimana saya Kalau bisa buku jawab, itu kalau sejaman dengan RN dan Muhammad, suara nggak perlu kecil ini sumber. teriak-teriak. Tapi karena itu ditulis di Bagaimana abad saya 20, jawab? maka Kalau- harus ada sumbernya. Oke, kalau begini, Pak. Karena dia kemudian tidak hidup biar di zaman saya itu, jawab. harus ada sumbernya dong. Bagaimana kamu bicara Nah, lanjutlah terus, kalian kamu lah, potong parah ini saya? orang ini, kolok-kolok begini loh. ini. Begini loh. Enggak gini, kebetulan saya kamu mahasiswa, bicara saya tadi lagi itu diskusi bukan nih. hadis. Dengar. Kamu bicara tadi itu bukan hadis. Begini Pak. Jadi kalau kita kamu mau berbicara- nyerocos, bagaimana bisa dijawab? Oke. Kalau kita berbicara mengenai Kamu nggak ngulangin lagi. Kenapa kalian ini kami menjelaskan Al-Quran kalian yang Harus saya tidak boleh jelaskan. Iya. Saya tanya ke host lagi. Kenapa Oke, ketika oke. ditanya Aneh. habis itu diam? Mana itu aja sumbernya. Karena gini ya, kenapa kita tanya sumber? Karena Ibnu Ishaq yang 1300 saja sudah tidak bisa dipercaya sumbernya, dipertanyakan. Apalagi kalau abad 20. Iya. Sekarang sumbernya abad 20 itu dari mana? Itu yang dipertanyakan. Kok bisa dia lebih kenapa yang abad 20 itu kok bisa lebih tahu daripada yang abad 13? Itu sekarang sumbernya dari mana? Kuluk-kuluk. Gak apa-apa, kita dengarkan dulu apa yang mau dijawab dan sumbernya itu dari mana. Coba Abi, kita pengen dengar. Abad 13 sudah tak ada sumber. Abad 20 kok lebih tahu? Heran awak. Saya minta apa? Saya minta untuk tenang ya. Tadi. Sumbernya dong, sumbernya bro. Sumbernya mana? Jadi kalau dia bicara terus mau dapat apa? Karena Sumbernya salah mana? satunya. Kalau kau Buset. tunjukkan sumbernya selesai sudah. Iya, sekarang kamu diam biar saya jawab karena tadi kamu Bagaimana tunjukin. saya percaya sama bibir? Saya percaya sama data. Oke, Biarkan dulu, saya kasih Bang. tahu tadi Bang. Young Prince menunjukkan dalam Ibnu Ishaq. Oke. Ibnu Ishaq itu abad ke-13. Itu lebih terpercaya dari abad 20. Keluk-keluk. Irban, Ben, biarin manusia dulu Pak paling- Irban. Ntar kita bongkar kebohongan dia. Kita bongkar aja, tenang aja. Oh, Ya, oke, kita bongkar. betul. Lanjut. Itu lebih baik, oke ya. Nah, tadi disebutkan sama Young Prince, dia menunjukkan dua sumber. Sumber yang pertama adalah dari Ibnu Ishaq, bahwa dari Adnan sampai Ismail itu ada dalam pencatatan. Lalu juga dia buka lagi di dalam kitabnya Ibnu Katsir juga ada pencatatan, tetapi di sana ada misling ya, yaitu pada anak Ismail yang mana yang dijadikan yang adalah anak yang menurunkan sampai kepada Nabi Muhammad. Lalu Profesor Bafdullah dalam buku yang tadi sudah saya sebutkan, ini dia bukunya, ya, menyarikan dari seluruh kitab nasab yang dituliskan oleh orang-orang sebelumnya. Di antaranya penulisannya, Ismail punya anak bernama Haidir, lalu kemudian Aram, Adwa, ya, Wazi, Sami, Sorih sampai di bawah. Bahkan Ismail naik ke atas disarikan seperti ini.
Dan ada di dalam kitab sucinya Anda dari mana hubungan antara mereka, yaitu adanya di anak keturunan Eber atau Abir kalau orang Arab sebut, yang punya anak dua, satu bernama Falik atau di situ bernama Pelek. Adanya di Kejadian 10:25. Yang satunya bernama Joktan. Oke? Itu informasi yang harus bisa kita sampaikan, bahwa kalau bilang ini informasi dari Profesor Bafdullah terputus, ternyata tidak, karena yang menunjukkan adalah Young Prince. Oke? Lalu kemudian Young Prince juga menunjukkan bahwa dari seorang penyair yang paling berpengetahuan, untuk yang paling pasti tidak ditemukan. Itu yang disampaikan. Tetapi ingat, itu bukan hadis. Oke, sehingga catatan ketika dirubah omongannya menjadi hadis itu adalah keliru. Hanya itu yang ingin saya bantah. Oke, ini bukunya Profesor Abdullah itu dapat Ica, dari Ica, mana? gedein gue Oke. Ica. Ya, Gedein kita ke bongkar mana? hari ini kebohongan dia. Kita bongkar hari ini. silakan. Mungkin tadi yang dikasih ahlul kita Matiin, kurang jelas ya. matiin apa? Oke. Tolong matiin kamera Oke, ya. saya Mungkin- karena sistemnya mungkin di sini. tadi- Mereka itu nggak Mungkin ngerti tadi bro, nggak bisa kurang baca orang jelas tuh. ya. Oke, kita baca pelan-pelan ya. Kita baca pelan-pelan. Kita bongkar kebohongan dia ya. Bukan kebohongan sih. Gua nggak tahu maksudnya apa. Itu ya. Nabi yang saya Tahu dong bro Duran. Bla, bla, bla. Apa itu websitenya itu? Websitenya itu apa? Website apa itu? NU online. NU online. Ntar NU ya, online. Nah itu. ya, ntar kita lihat yang bahasa Inggrisnya ya. Dari bahasa Inggrisnya ya. Bla 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 bla, nasabnya dipenuhi ya. Dalam kitab Al-Sirah Al-Nabawiyah, Ibnu Hisham menulis nasab Rasul sebagai berikut. Bla bla bla. Nah, yang bermasalah ya. Yang bermasalah nanti di sini nih. Kita akan lihat yang bermasalah di sini nih. Udadah bermasalah. Malik berbeba Kinana. Nah, ini nih, ini nanti akan bermasalah karena ada riwayat yang lain. Ini ternyata nggak cocok. Ya. Dari Ibnu Abbas ini nggak cocok nih. Udada atau udah, ya. Nanti nggak cocok. Dia nggak bisa baca data, percaya sama yang hasil tipu-tipu seperti itu. Ibnu Hisham memang menyebutkan nasab Rasul secara lengkap dari Abdullah sampai Adnan, Adam. Tapi para ulama dan ahli sejarah sendiri berbeda pendapat perihal Rasul di atas Adnan. Ya. Jadi nasibnya Muhammad itu hanya sampai Adnan yang pastinya. Selebihnya itu adalah mitos. Ya. Nasab Rasul yang disepakati para ulama hanya nasab dari Abdullah sampai Adnan. Sedangkan nasab dari Adnan ke atas, para ulama berbeda pendapat. Syekh Dr. Muhammad yang tadi ahlul kitab pasti ya, Al-Buti mengomentari hal ini mengatakan, ya, ini tulisan Arabnya, silakan dibaca. Adapun nasab Rasul di atas para ulama berbeda pendapat, tidak ada yang bisa dianggap paling sahih ya. Tidak ada yang bisa dianggap paling sahih. Namun semua ulama sepakat bahwa Adnan merupakan keturunan dari Ismail, Nabi Allah putra Ibrahim ya. Syekh Dr. Muhammad bla 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 Al-Batih. Ini referensinya ya. Tarik-tariknya ya. Memang terjadi banyak perbedaan pendapat mengenai nasab Rasul dari Adnan sekarang. Beberapa ahli bahkan mengatakan tidak ditemukan seorang pun yang mengetahui hal ini. Nggak ada yang menemukan, ya. Nanti kita akan lihat hadis dari itu ya, Jubair. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Sayyidina Urwah bin Jubair. Ada yang kenal? Ada yang kenal nggak Jubair bin Awam? Itu dekat loh itu. Padahal dia 644 loh. Ya. Jubair bin Awam itu adalah sahabat Rasul, sahabat Muhammad, ya. Ini adalah anaknya, Urwah bin Jubair, ya. Jubair ini menikah dengan kakaknya si Hafsah, ya. Beliau berkata, ya, kami tidak menemukan seorang pun mengetahui nasab Rasul dari Adnan seterusnya, ya. Anda mau membantah dia, Urwah bin Jubair? Hah? Anda mau membantah Jadi dia? orang yang sejaman dengan Nabi Muhammad pun nggak tahu nasabnya Muhammad. Iya. Bagaimana Imam dengan Muhammad. orang abad 20? Gundul. Imam Muhammad ya,
ini ada tariknya tuh, tarik al-Islam ya. Bla bla bla. Hal yang sama juga ditemukan oleh Sayyidina Abu Muhammad bin salah seorang anak asuh Sayyidina Urwah. Beliau berkata, ini tabi'in nih, ya. Saya mendengar Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Kasama, salah seorang yang paling berpengetahuan mengenai nasab bangsa Quraisy dari syair-syairnya berkata, tidak ditemukan, ya, tidak ditemukan Sudah. seorang pun yang mengetahui. Berarti sudah ya. Oke, tenang, tenang Asidik, tenang. Berarti sudah tadi tentang Paulus nggak ada ya. Ya. Udah lo. Sidik. Kemana-mana. Lagi tiba-tiba ya. Paulus berkata bukan dari firman Tuhan, mau dipercaya Asidik, mana? Asidik. Ini bukan urusan kau. Kau nggak menjawab. Firman Tuhan. Kayak gini, Tenang, Ca. tenang. Ini mau mengaburkan suasana, Ca. Mau ngaburkan topik deh Ini ini si udah Kadrun ini. Jadi kemana-mana banyak ini perbedaan. tadi. Si Kadrun ini mau mengaburkan topik, Ca. Sama WhatsApp. Wah, dia selesaikan biar nanti dijawab. Sirani. Ya silakan jawab. Ya, salah satu yang paling mencolok adalah ya. Kalau mau dijawab saya minta diam dulu. Bahwa sesungguhnya Ibnu ketika Abbas. Nih ya, Ibnu Abbas. Paulus tadi. Berarti sudah ya, tidak ada nama Turunkan dulu Paulus. Asidik, Ca. Turunkan dulu Asidik. Nanti dinaikkan lagi. Ketika- Nanti dinaikkan lagi Asidik. ketika ini ditunjukin Sudah menyusu? oleh- Hari ini sudah netek Sidik hari ini sudah netek belum sama istri tetangga? Udah netek. Udah netek belum sama istri Yesus tetangga? udah Ntar netek. gua kasih hadis. Host. Ntar gua kasih hadisnya, ini tenang. yang si Duren ini udah selesai belum? Selesai Oh, dulu. belum, tenang ya kan. Kalian kenapa Tenang. kejang-kejang ditunjukkan data? Hah? Slim? Dalam riwayat Paulus yang bawa ya, dalam riwayat yang Slim? dikutip oleh Imam Ibnu Kadrun. Hisam, Kadrun. Adnan merupakan anak Uda yang terkadang disebut Udada. Sedangkan dalam ya Sudah, Ibnu Hisam berarti lihat Paulus sudah perbedaan. ya, nggak ada Paulus ya. Perbedaan Hoax Kadrun. ya. Kadrun. Hoax ya. Kadrun. Oh, cuk. Kadrun. Kadrun sini. Kenapa penyembah mayat? Kenapa kau penyembah kejang-kejang mayat, ditunjukkan data? kenapa? Kenapa kau kejang-kejang? Ini oke kalau sudah ya. Justru Udah ketika nah ini nih bermasalah udadanya yang Ibnu Hisam kutip itu bermasalah karena apa? Karena bertabrakan dengan pendapat-pendapat yang lain. Ya, lihat nih. Nasab riwayat kutipan Imam yang menyebut riwayat pertama Ini apa yang Udada bin umur deh. bla bla bla. Jadi gini, Bro Dora. Gua lebih Sementara percaya Paulus udah sama lewat ya, orang. tadi udah. Diam kau dulu Berarti Sidik. memang Paulus nggak Gue ada lebih ya. percaya. semakin Sidik, semakin Kenapa si dia Kadrun ini? tunjukin gitu ya, Kok- semakin kok- dia tunjukin kok ditentangnya NU sih? online Nahdlatul NU Ulamanya online, sendiri bahwa ternyata dalam catatan tertawa dalam lama, penderitaan. dari Tertawa dalam catatan penderitaan lama, kalian kan? Tertawa dalam penderitaan. Jadi perbedaan penulisan dari mulai ya, Tertawa dalam penderitaan dua Abi, Kadrun ini. Kami kan jelas. Sementara bapaknya Paulus namanya siapa mereka nggak tahu. Saatnya Tertawa katanya. dalam penderitaan. Oh jelas lucu ya. Ini Ketika lucu. usia Bahwa semakin Hamzah lebih tua ditunjukin, daripada Muhammad jelas ya. Gini, Ketika oke. usia Hamzah lebih tua 4 tahun daripada Muhammad itu jelas ya. Oke, Abdullah, sudah ya. Abdullah, iya. Abdul kita Abdullah, kan? biar rapi gitu loh. Oke, ini Bang Sisa siapa ini masih menjelaskan. jamnya. Satu ya, tolong ya supaya kita dapat edukasi. Semuanya ya jelas ya. Boleh satu-satu ya. Oke, terima kasih. Oke, ini yang Duran ini yang mau sampaikan apa nih Dok Duran? Oke. Udah mantap. Yang mau itu. sampai saya sampaikan semuanya jelas ya bahwa Oke, tidak semuanya ada jelas. riwayat yang pasti dan tidak ditemukan satu pun riwayat yang menyatakan bahwa Muhammad itu sampai kepada Ibrahim. Ya, kalau Muhammad itu adalah keturunan Ibrahim, maka Allah telah berbohong karena surah Yasin ayat 6 ya. Catat surah Yasin ayat 6 dikatakan belum pernah diutus seorang rasul pun di negeri tempat Muhammad tinggal. Itu dikatakan nenek moyang loh. Oke, Silakan dibuka ya. Surah Yasin ayat 6 itu jelas bahwa tidak ada nabi atau rasul yang dikirim ke Mekah. Kalau Ibrahim dan Ismail adalah Muhammad keturunan Ibrahim dan Ismail, maka ayat Allah itu bohong. Sudah gantian. Oke. Saya sedikit baru Ustadz Abi ya. Kan? Ya, saya sedikit berapa detik aja. Jadi di sini tadi kita membahas tentang si Paulus nih ya. Oke, berarti dia
udah lari kemana-mana gitu ya, udah ke sana. Kalau nggak ke sesuai Oh, topik, elah. diam aja, Ca. gantiin kalian ngomong kami Kalau nggak diam. sesuai Iya, topik, diam diam aja. aja. Alur kita diam aja. Diam Ini aja. Karena ini yang punya membahas- room ini. Yang punya room ini tolonglah. Ya, Maksudnya tolonglah. Kita kan juga. topiknya Nasar si Muhammad. Tuntas dulu. Sudah, Ini sudah. Kadru ini nggak ngerti Kamu apa-apa, dia tenang nggak punya aja data. dulu. Iya, kalian kan nggak bisa menjawab Saya cuma toh. berapa detik Respon kok, dulu kalau itu tadi. dari si Duran, Itu respon bentar, dulu. bentar. Kalah sama emak-emak komplek kalian. Iya, berdua, jangan kan? iya kok satu-satu. Iya, Kau kalian sidik pakai data ya, jangan pakai. minta tolong ya. Satu-satu Sidik minta tolong di mute dulu. Ini tadi kan kita bicara tentang ini Sidik awal ceritanya. Nah, tentang Nabi Muhammad. Makanya tadi dibuka sama si si Yong ya, gitu, Yong Prince ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih awalnya dulu. Kalau misalkan apa yang dikatakan ahlul kitab itu benar, berarti kita stop nih. Tetapi kalau misalkan ahlul kitab bilang salah, kalian sanggah, itu loh maksudnya, biar kita dapat nih, kita dapat diskusinya apa di siang ini. Jangan lari ke sana, lari ke sini, ujung-ujungnya kita nggak ngerti apa yang mau didiskusikan gitu loh. Ini bukan antara kamu dengan kitab, tetapi antara di sini teman-teman yang menonton di sini gitu loh, antara yang mendengarkan di sini gitu loh. Ya, minta tolong ya kerjasamanya ya teman-teman ya. Bukan antara kita yang dikomal di sini ya, tetapi di sini yang mendengarkan gitu, biar mereka tuh mengerti, paham edukasinya apa. Kalau nggak tahu, nggak ada data atau ayat ya, mendingan jangan ikut-ikutan. Lebih baik diem dengerin supaya mengerti gitu. Karena kita harus pakai ayat, data gitu. Kita harus pakai benar-benar gitu. Jangan sampai asal modal sembarangan. Karena ini kita bicara agama loh gitu. Ya, silakan Sidik, kamu mau membantah atau Oke, sebentar ya, gantian. Nah, berarti tadi kita sudah sepakat bahwasannya di Yasin itu tidak ada Paulus satu. Nah, kalau Anda berbicara tentang sanad dari Rasulullah itu beda jalur. Nah, Anda bawa tentang NU, Nahdlatul Ulama. Terus Anda mengatakan di situ tertulis nggak ada nasab dari Rasulullah. Nah, poinnya di sini kalau Anda membahas tentang itu beda jalur, tapi kita selesaikan dulu gitu ya. Nah, kalau Anda membahas tentang itu, coba ya, nanti kita buka. Cuman satu saja, Paulus namanya ibunya bapaknya kalian pun nggak tahu. Kalau kami jelas, ya toh? Salah satu saja membantah, misalnya contoh, siapa ayah Nabi Muhammad Abdullah, siapa ibunya Aminah, itu jelas. Sementara Paulus nggak, tunggu dulu, host. Sebentar, Sidik. Loh. Sebentar Bang Sidik, sebentar, maaf, 1000 kali maaf, minta maaf. Berarti kamu mau menyamakan, bentar Young Prince, bentar. Berarti kamu mau menyamakan Rasul Paulus dengan Nabi Muhammad? Jawab. Oke. Nggak mau. Ngapain? Dengarkan, Nabi Muhammad diutus Allah, dia berkata bukan hawa nafsunya sendiri. Sementara Paulus, dia berkata bukan menurut sebagai firman Tuhan, 2 Korintus 11:17. Bagaimana mau samakan? Wah, itu cocok logi. Aneh. Lo cocok logi 2 Korintus 11:17 baca. Yang Aku pertama, berkata bukan menurut firman Tuhan. Oke. Kalau Nabi Muhammad jelas di dalam Yang Quran surat pertama. An-Najm. Apa? Gantian dong. Lah, kamu jangan Udah ya, salah. Abi, ini persiapan sholat Jumat, jangan Iya, lupa iya. sedikit kita Gini, sholat oke. Jumat. Oke, saya ingin turun ya. Saya jawab kamu dulu. tunggu. Oh, silakan Ustaz Abi, silakan. Kapan kamu Oke. jadi debat sama saya? Oke. Saya Yang minta pertama, waktu ya. Apa yang Oke. kamu sampaikan itu cocok Oke, logi. Young Prince. Dengar dulu, gantian dong. Enggak, ini Yang saya belum kedua. bicara sama sekali dari apa Mas, yang sedikit, tadi Ustaz Abi, Ferdinand silakan. sampaikan. Lah, kalian tuh nggak ada ilmunya dari tadi. Tadi yang ngomong itu Ferek dulu lama sekali loh. Silakan Ustaz Itu Abi. tadi jelaskan banyak sekali dan saya perlu Kamu menjawab. sendiri kamu bingung. Mulai dari Apa yang nasab disampaikan, Muhammad semua itu Yofi? datanya dari kita, bukan dari kamu. Kamu diam dulu. Nah, jadi yang pertama kalau misalnya kamu Lo bilang diam, host. Gimana, host? Yang punya rumah kok suruh diam? Yang Aduh. pertama, Bukan saya Sidik, Oke. gak usah framing kamu. Yang pertama perbandingan kamu Rasul Paulus dengan Muhammad itu nggak apple to apple. Karena orang Ke situ dulu, nggak usah ditanggapi ke situ dulu. Ini host, tolong biar Dengar rapi dulu. gitu. Karena Yang tadi orang- Ferdinand sampaikan, Dengar. Inilah yang buat otak kalian tuh kebalik-balik. Makanya kalian tuh nggak murtad-murtad, dengerin. Nah, yang pertama fokus orang Kristen itu bukan ke Paulus, fokusnya ke Yesus. Kamu sekarang cari sampai mati pun, kamu nggak bakal nemu silsilah murid-murid Yesus yang lain. Saya menjadikan dia Tuhan, Dik. Nggak bakal ada. Gimana? Tetapi, Oke. denger dulu. Tetapi di dalam, denger dulu.
Tetapi para ulama sepakat bahwasanya mereka percaya Yahya itu adalah Hawariyun. Dan para ulama juga sepakat bahwa Bulus atau Paulus itu adalah murid Isa Al-Masih putra Maryam. Nah, itu nggak bisa kamu sanggah. Ibnu Hisham mengatakan itu gitu loh. Salah seorang dari murid Isa Al-Masih. Gitu. Jadi nggak apple to apple karena Paulus Waktunya berimbang. kita fokus kita ke Yesus, sedangkan kalian fokus Oke, ke biar waktunya berimbang, host saya sudah bisa minta waktu. Berisik banget sih umat-umat Dajjal ini, biarin dulu. Kenapa sih umat Dajjal? Bahkan lebih lucunya Nah, boleh lagi, gitu, ahli kita kalau minta kamu tolong berbicara bahasanya. mengenai silsilah, kamu nggak bakal temukan silsilah Muhammad di Quran. Kamu nggak bakal temukan itu. Yang kamu bisa temukan silsilah Muhammad itu adalah di Sirah Nabawiyah. Itu pun bertentangan antara Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'id. Nah, itu bertentangan. Di mana satu tuh dari Nebayot, satu dari Kedar gitu loh. Sudah ya. Nabit, satu dari Nabit, satu dari Kedar. Jadi kalau kamu mau bandingkan Paulus dengan Muhammad Udah. itu nggak apple to apple. Gitu aja ya. Ini Jangan dilongong mau. terus. Dari tadi Oke, saya. dilongong terus ini Oke, membuat baik. Silakan, dialog Saya udah ini bisa nggak minta maju waktu ya. Kualitas kita bukan kayak Mbak kualitas Host, kamu gitu loh. saya minta kalau bisa tidak dipotong gitu ya. Karena saya hanya mengulangi apa yang Ferk Duran sampaikan supaya teman-teman lebih jeli bahwa sesungguhnya ketika Ferk Duran tadi membuka dari NU online, terus kemudian narasi yang dibawa itu disepakati oleh seluruh orang gitu kan, seluruh ulama, bahwa secara pasti memang tidak ditemukan, tetapi semua menyatakan kesamaan pernyataannya adalah sampai kepada Ismail, cuman dengan perbedaan pada anak daripada Ismail yang mana. Tetapi kemudian yang paling kuat adalah Khedar. Itu yang tadi ada di dalam NU online. Itu yang pertama jawaban saya. Yang kedua, semakin itu dibuka justru akan membenarkan bahwa itu ada. Yang kedua, mirroring ini perlu sekali saya sampaikan bahwa ternyata informasi tentang silsilah Rasulullah itu hanya ada pada kitab-kitab pandangan ulama dari penelitian mereka. Jadi tidak ada masalah ketika ada perbedaan daripada nama-nama yang ada di situ. Tetapi semua bersepakat sampai kepada Ismail dan sampai kepada Adam. Oke? Enggak, itu salah. Sebentar dulu, Oke, sebentar dulu, begini. sebentar dulu, sebentar dulu. Nanti setelah ini Anda Tunggu, bicara. sampai Yang kedua, Adnan doang, tunggu. Sampai Adnan. Nggak ada kata Ismail. Bisa nggak? Nggak pernah ada kata Aduh, Ismail. Iya. Sampai Adnan, sampai Adnan ya. Sampai Iya. Adnan. Data, tunjukkanlah data. Nggak apa-apa teman-teman, biarin. Bisa- Tunjukkan bisa datamu. di- Pakai data lah, pakai data. Tuan diam dulu. Oke, ini adil kita. Yang kedua, Pakai data. itu menjadi Pakai data, tidak Dek. bermasalah. Dek, Oke, sabar. datanya, Dek. Sabar. Tadi sudah Pakai saya data. tunjukin. Data tuh sudah tadi Dari saya tadi kamu nggak tunjukin. pakai data. Oke, sabar. Dari tadi sudah Ya, saya tunjukin tunjukin lah. data ya. Mana? Sekarang Mana? saya ingin Iya sampaikan. mana? Tunjukin deh. Oke, lalu kita diam dulu. Ini harus Iya, kamu nggak bisa nunjukin. hormati teman kamu berdiskusi nih, ya. Kamu nggak bisa nunjukin. Hormati untuk berdiskusi. Ahli kita, Sabar. Abi, Kalau Abi, nggak tadi bisa, kan- kita biar catat. Abi, Memang oke. Oke. Oke, saya lanjut ya, Mbak Ica. Saya lanjut Dengerin ya. dulu hostnya Abi. Dengerin hostnya. Saya lanjut. Sudah bisa. Nah, itu kata hostnya mana datamu? ahli kita bentar dulu sabar. Data saya tadi sudah saya tunjukin nama per nama. Tadi kan Ferduran kan sudah membuka data bahwa di situ kan yang terakhir di Adnan ya, Ferduran ya. Nah, tetapi kalau misalkan ada lagi di atas dari itu, tolong tunjukkan datanya supaya apa yang disampaikan oleh Ferduran itu salah gitu loh. Jadi kita harus pakai data loh Bang Abi. Jangan kita hanya sembarangan untuk beranalogi tentang pikiran kita. Kasihan teman-teman di sini.
gitu loh. Harus pakai data. Host, oke host, saya nanya host. Tadi yang saya tunjukin menurut host itu data atau bukan? Saya Itu nanya bukan aja. data, itu cuman Sebentar, diagram- bukan, diagram jangan nggak tolong jelas. dong, jangan kamu yang jawab dong. Saya nanya host. Jawab Itu ya, diagram. saya yang jawab ya. Enggak, tolong dong. Gimana sih? Oke, begini loh Abi. Tadi kan Abi menyampaikan tentang data yang Abi tunjukkan kepada kita. Cuma tadi Abi itu kan makanya ditanya Bang Erben, itu datanya itu dari mana gitu. Tetapi Abi menunjukkan di abad ke-20 ya teman-teman ya. Sorry, maaf kalau salah. Nah, kalau misalkan Bang Abi menunjukkan di abad yang punya profesor itu, nah profesor itu dia itu dapatnya dari mana gitu loh Bang Nah, Abi. pintar. Jadi kalau misalkan Bang Abi, misalkan saya yang menciptakan buku, tetapi buku ini dikabarkan oleh orang lain. Nah, Bang Abi gak bisa mengatakan yang ciptakan itu orang itu tersebut, tetapi saya yang menciptakan. Nah, data dari saya itu mana? Tunjukkan kepada kita teman-teman di 238 orang ini, supaya mereka paham gitu loh Abi. Benar. Jadi itulah yang dinamakan dengan iman. Sekarang Al-Quran. saya jawab ya. Dan bentar Saya aja. jawab daftar 1 menit. pustaka. Dengar. Sebentar. Itulah yang kamu dari tadi Tolong nggak- Young kamu Prince ngomong terus, data kamu hormati nggak ada. diskusi ini ya. Hormati diskusi ini. Saya hanya mau menjawab Kamu- bahwa Yaudah. data dari buku Profesor Bafdullah ya, yang adalah marga-marga Arab dari Nuh sampai marga-marga Arab yang ada di Open camp, Indonesia. open camp. Disarikan Open camp. dari bentar dulu. Open Ini camp kan dari dong. tadi sudah saya buktikan dengan Open camp. Ini tolong Mbak Minta tolong host, dia. saya Minta tolong dia. karena kalau Ya cuma udahlah. potong-potong kita Bos, nggak kalau nyambung nanti. mau tolong Ya. dia nggak apa-apa deh. Oke, Dia nggak bahwa- nunjukkan data. Bahwa datanya juga diambil dari Ibnu Ishaq dan beberapa sari dari beberapa buku-buku lainnya. Bentar dulu, bentar saya jawab ya, saya jawab. Lalu kemudian yang ingin saya sampaikan itu tidak menjadi masalah karena itu berdasarkan penelitian dari kitab-kitab sebelumnya dan juga dari buku-buku nasab sebelumnya. Oke? Lalu kemudian dilakukan penelitian sampai hari ini. Nah, yang jadi masalah adalah kalau data seseorang silsilah lalu kemudian dituliskan ke dalam kitab suci, tetapi dalam kitab suci itu oleh Lukas mengatakan Tuhannya bersilsilah berbeda dengan Markus menuliskan silsilah Tuhannya, maka itu kekacauan pada kitab sucinya. Terima kasih. Selamat Oke. siang. Kita Oke. masuki waktu Sekarang Gedein gue, Cak. Gedein gue. Bagi Kita dia. kasih. Mau kabur dia. Gedein gue dong, mau kabur. Dadah Kabur. penyembah Kita bawa. mantan Tuhan mayat. Oke. Dadah. Kabur. Umat-umat ini Nikmatilah. penyembah Nikmatilah kalian Muhammad. menyembah mantan Penyembah Tuhan, bangkit ya. Muhammad kabur. Dadah ya. Bye bye. Dadah. Umat penyembah Muhammad. Oke. Bye bye. Asidik. Ya. Kabur mereka. Dia, ya. Lo bantah nih Urwa bin Jubair, ya. Lo bantah. Jangan modal profesor ya. Lo bantah juga si ayat Allah nih ya. Ayat Allah bilang apa? Surah Yasin ya. Yasin ayat 6. Ya. Kalau Ismail dan Ibrahim itu adalah nenek moyang orang Arab, lo bantah sekarang ya. Lo lawan ya Allah lo sendiri. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan ya. Iya. Sampai salto-salto ya, sampai jengkang-jengking orang ini mau mempertahankan silsilah Muhammad dari Adnan sampai Adam, sampai jengkang-jengking loh. Nggak ada. Nggak. Tidak diberi peringatan atau belum pernah tidak diberi. Oke, kalau tidak diberi, sekarang gue mau tanya. Tugas Nabi apa? Tugas Nabi apa? Tugas Nabi apa? Kak Alia, dibuka mute-nya, dibuka mute-nya, minta tolong. Ya. Tugas Nabi itu apa? Ya. Kak Alia, Oke. Kak Alia dibuka mute-nya, minta tolong Kak Alia. Kak Alia dibuka mute-nya, minta tolong, itu gak dengar teman-teman yang lain di bawah. Kak Alia buka mute-nya. Kalau di Komal, Kak Alia. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini yang nggak akan dengar, tolong minta tolong dibuka mute-nya. Oke, terima kasih Kak Alia.
Saya sudah buka. Terlihat sudah. Terlihat. Maksudnya di sana itu artinya tidak diberi peringatan, bukan artinya belum diberi peringatan. Kalau belum memang dari dulu sekali belum pernah. Oke, sekarang saya mau Artinya tanya, tidak tugas diberi Nabi apa? peringatan. Jadi, Menurut Tuhan Islam, tugas Nabi apa? nenek-nenek mereka Alia. kan tidak sampai ratusan tahun sebelumnya Tugas Nabi apa? Ya. Tugas Nabi apa? Tugas Nabi apa? Iya. Ismail itu Nabi. Ismail itu Nabi. Tugas dia apa? Kalau dia memang datang ke Mekah, tugas dia apa? Ayo. Menurut Tuhan Islam, Nabi itu tugasnya apa? Yuk, menurut Tuhan Islam. Tugas Nabi itu apa, Alia? Menurut Islam, menurut Tuhan Islam, tugas Nabi itu apa? yang mentaati Allah juga. Gedein suaranya gedein. Menurut Tuhan Islam, tugas Nabi itu apa? Yuk, gedein suaranya. Ya, Anda Mengajak jangan untuk mau. mentaati Allah. Oke, Anda bilang mentaati Allah. Tugas Nabi itu memberi peringatan nggak? Alia buka Alia. Oke, kalau Ya, Anda bilang tak bantu si termasuk- Aliyah ini ya. Al-Baqarah ayat 119. Sesungguhnya kami telah mengutusmu dalam kurung Muhammad, tutup kurung ya. Ini umat tanda kurung ini ya, dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Apa hari ini tak bantu kamu Aliyah? Oke, Silakan Alia. bro. Tugas Nabi menurut Tuhan Islam itu apa? Dia memberi peringatan apa tidak? Betul, memberi peringatan sesuai dengan Ya. Al-Baqarah ayat 119. Anda jangan mau Alia, Anda jangan mau dibohongin oleh Ustadz Utas. Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Itu bullshit. Ya, Tuhan Islam nggak pernah seperti itu. Baca di Al-Baqarah surah sapi betina ayat 119. Dibaca dulu Alia baru Oke. congor. Tugas Nabi Loh. itu memberi peringatan, menyampaikan berbeda? kabar gembira, Di sini dan mereka berbeda. mempunyai kitab. Mereka mempunyai tidak kitab. seperti itu ayatnya. Kalau nggak seperti itu, Iya, oke beda. ya, Alia. Salah surat Baca, bagaimana? Anda baca baik-baik tugas Nabi, ya. Anda baca baik-baik tugas Nabi ini. Host, tolong gedein gue dong host, ya. Ntar saya kasih tahu tugas Yang Rasul mana itu. coba surat Anda baca dulu. Anda mau melawan ini. Anda selama ini ayat dibohongin. berapa? Baca dulu. Anda baca dulu. Kamu Saya Ayat kasih tahu. berapa? baca itu. Al-Baqarah 213. Iya, saya supaya 213. Al-Baqarah 213 ya. Tugas Nabi itu adalah menyampaikan Ya. kabar gembira dan peringatan dan mereka diberi kitab. Itu yang benar. Manusia itu satu umat lalu Allah mengutus para nabi menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Ingat, Ismail itu adalah nabi dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran. Pertanyaan saya, kenapa nabi-nabi ini sekarang kitabnya pada hilang? Tapi itu nanti ya, itu nanti. Sekarang saya mau tanya ya, ketika dikatakan memberi peringatan, tetapi di surah Yasin ayat 6 dikatakan, surah Yasin ayat 6 dikatakan bahwa belum pernah ada nabi yang diutus kepada nenek moyang si Muhammad. Saya rubah artinya, bukan belum pernah. Itu artinya Oh, tidak. dirubah artinya, Tidak artinya dirubah. Oh, Iya, tuh. kalau belum itu Hebat kan toh. katanya. Di sana kan Hebat ma toh, itu artinya artinya dirubah. tidak. Iya, Iya. tidak. Ya, tak baca. Sebentar. Coba kalian Surah lihat Yasin dulu. ayat 6. benar tidak ada Surah Yasin ayat 6 berapa? nabi-nabi yang Artinya diutus. punya nggak kalian? Punya nggak yang Sebentar. terjemahan satu persatu? Kamu mau lebih Ayat. hebat dari Allahmu. Kamu mau lebih hebat dari Allahmu. Nah, ini memang artinya itu salah mereka mengartikan, bukan belum pernah artinya itu tidak. Kalian punya terjemahan yang Tidak satu pernah persatu sama belum tanpa pernah sama Al-Quran? aja. Artinya keturunan Muhammad Enggak, itu beda. Kalau nenek belum moyang pernah Muhammad sama itu sekali tidak belum pernah. dari dulu. Beda. Tidak pernah itu Coba, maksudnya Itu sebatas di ayat berapa Bang Duran? Biar aku cuma- Yasin ayat 6, cuma Yasin ayat sebatas 6. nenek moyang. Coba aja Basma, Cuma lu buka. sebatas Tafsirnya boleh. nenek moyang Tafsirnya dia. pun Maksudnya nggak tafsirnya silakan buka ya. Silakan buka tafsirnya. Di situ Tak dikatakan bacain nenek ya, moyang orang biar Arab. tafsir itu hanya agar pendapat kamu doang. sebentar Alia, kamu kan nggak mau menunjukkan data biar kami bantu kamu ya. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Tak baca tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia.
Kami menurunkannya kepadamu, Sebab wahai memang Rasul. bapak-bapak mereka tuh tidak diberi peringatan. Tetapi Sebentar Abdullah. sebelum itu Abdullah, sebentar Abdullah. Di situ dikatakan nenek moyang Abdul. Di situ ya, dikatakan nenek itu moyang banyak di Abdul. situ. Open Abdul. aja biar lebih enak mereka nih. Batas nenek, Baca. misalnya nenek buyut itu terus nggak Sebentar. sampai ratusan tahun sebelumnya enggak. Sebentar Alia, kita pakai data biar enak ngomongnya, biar kita nggak ribut loh, kayak yang 2 kadrun tadi gitu loh. Ya minta tolong ya teman-teman, ini kan cewek, agak lembut ya, jangan kasar. Oke, siap. Oke, terima kasih. Iya sayang. Open, buka Kak Ica kameranya. Iya, iya Alia, selamat siang. Apa kabarmu? Iya. Jadi kalau sama Alia kita agak turunkan tensi, kecuali sama yang tadi ya. Saya sudah rubah suara ini sama Iya, kamu laki-laki blokir saya kan kemarin, buka blokirnya supaya saya bisa masuk ke room kamu. Itu CP itu tau nggak sakit hati sama Sebentar saya. Alia, sebentar Alia. Saya Supaya nggak kita nggak merupakan kayak, supaya tadi kita nggak kayak para mujahidin yang 2 tadi, mujahidin ya. Jadi kita pakai data supaya cantik mainnya gitu ya. Kita baca di Al-Fatihah. Surah pembukaan ayat 6. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Nah, kalau kamu mau lebih detailnya, kita ke tafsirnya Kementerian Arab Saudi. Kami menurunkannya kepadamu, wahai Rasul, agar dengannya kamu memperingatkan suatu kaum yang nenek moyang mereka sebelummu belum apa nih? Dibaca Alia? beri peringatan. Dibaca Alia? Belum diberi peringatan. Belum diberi peringatan. Indonesia, bro. Yaitu Indonesia. Yaitu Kalau langsung pakai arti bahasa Arabnya ma itu artinya tidak, bukan artinya belum. Oke. Kalau belum itu lam pakainya. Ini kita lihat ini. Tidak diberi peringatan. Ini. Itu artinya. Oke, itu Ini mau yang kamu ditunjukkan minta Arab tadi korpusnya, biar kamu nggak kemana-mana. Silakan diperbesar Arab korpusnya itu. Ini yang kau minta tadi kan. Nah, ini. Quran kata per kata. Ini kalau kamu lihat surat Yasin, surat 36 ayat 6, ini di sini kata kauman. Nah, ini diterjemahkan tuh belum. Ini. Gimana? Lebih pintar kamu atau lebih pintar mereka? Kalau kamu lihat semua terjemahan Quran di Indonesia, itu semua menerjemahkan belum. Oke, itu aja. Semuanya apa? Ya, terus saya dia terus sekarang. Aduh, Aisyah, semuanya mana? bibirnya seksi. Enggak ada semuanya. Itu kalian cari terjemahan di bahasa Arab, kamu bahasa Arab. Ma itu artinya tidak, tapi lam artinya belum. Jadi beda itu. Alia, Alia kenapa nggak sholat Jumat Alia? Nih, Alia Tidak kenapa nggak sholat Jumat Alia? lagi datang dia, bola lagi palang merah dia. oh udah enggak sholat Jumat. Perempuan itu Nggak tidak sholat sholat Jumat. Kenapa Allah kok bisa Kata rasis siapa gitu? semuanya? Alia, Semua siapa? kenapa? Iya, kenapa Allah kok bisa Ya, nggak rasis rasis. gitu? Tentuan Allah. Kalian nggak boleh sholat di masjid Nggak hari ada. Jumat. Ini intermezzo aja ya, sebentar ya, sebelum kita ke topik lagi. Kenapa kalian itu nggak boleh sholat Jumat di masjid hari Jumat? Iya, tadi malam Rasis Sudah Allah ketentu. ini. Sunnah Rasul lancar. Sudah tentu. Ya. Ya, silakan Alia, Ya Allah, udah. Silakan Alia. Kalau perempuan, aduh ini kameraku, aku tuh ini kameraku aku tutup pakai lens. Bagaimana Alia? Ketika aku Membunuh ingin Dajjal. ini udah nggak kelihatan ini. Udah kameraku udah aku tutup jadi Sinyalnya begini, bukan lagi ini. merah-merah. Maksudnya Sinyalnya ini diterjemah sinyal demi Alia itu Allah. putus-putus. artinya Manjat tidak pohon dulu diberi. atau naik ke atas.
peringatan Put- putus-putus ya. kali ya. Di terjemahan satu persatu. Iya, putus suaramu seperti cintamu dengan Ini kan kabur. apa? Dengan Rasul. Gak bisa. Bukanlah Alia. Lagian juga kau itu matamu aja yang kelihatan cadarmu itu. Oh, ngeri kali. Tapi artinya di sini Oh, lihat. kelihatan Iya, Bisa. Alia. Gimana? belakang. Aku tetap kabur. Ini artinya Tapi gimana pun Bang Erben, tidak. saya ini respect sama Alia. Gimana pun Bukan, saya respect belum sama Alia. artinya. Kenapa Bang Erben? Itu banyak itu mujahidin yang sama di sekali live chat. dari dulu berperinsip maksudnya hanya sebatas Mujahidin yang di live chat monyet-monyet, itu tapi sesungguhnya cuma udah bisa ada yang kejang-kejang, nggak berani naik gitu loh. Alia ini tangguh, wanita tangguh dan pemberani. Tapi wanita Siapa? apa yang Siapa yang Alia kayak gitu? dong, wanita tangguh dan pemberani. Tetapi mujahidin yang di live chat ini kejang-kejang semua. Wanita ini. Alia, Anda tahu gak ketika Anda pakai cadar itu Anda rasis loh. Karena cadar itu buat wanita Yang merdeka, laki-laki tadi maksudnya. ya. Cadar itu buat wanita merdeka, sedangkan yang bukan cadar itu buat budak. Umar pernah menampar seorang budak loh karena dia memakai kerudung. Anda tahu gak kisah itu? Itu sahih loh. Anda memakai jilbab, Umar pernah memukul seorang budak karena dia memakai jilbab. Untuk wanita Umar yang bilang, merdeka. iya, jilbab itu untuk wanita merdeka. Anda sudah rasis sebenarnya. Memang Itu bukan ayat yang istilahnya diterjemahkan secara tidak tepat. Karena jilbab itu untuk orang merdeka, sedangkan yang tidak pakai jilbab itu untuk budak. Konteksnya di situ, konteksnya bukan taat, tapi konteksnya untuk membedakan Anda wanita merdeka, sedangkan yang tidak pakai jilbab itu adalah budak. Itu konteksnya. Anda nggak pernah tahu ya? Aila itu mobil. Anda nggak pernah tahu kisah itu ya? Umar pernah memukul seorang budak, dia memakai jilbab, dipukul sama Umar. Apakah kamu ingin menyerupai wanita merdeka? Saya benarkan. Iya, ya kalau benar berarti Anda sudah rasis. Anda menganggap orang-orang yang tidak pakai jilbab itu adalah budak. Konteksnya kan seperti itu. Iya, bakal lucunya itu aku sempat mikir gini ya, karena aku selalu mempertanyakan segala hal, termasuk iman Kristen dulunya gitu loh. Nah, pertanyaan simpelnya begini. Pakai jilbab. Tuhan itu menciptakan muka itu sebagai identitas manusia supaya kita tuh saling mengenal. Kalau Tuhan mau nutupin muka kita, ngapain kita diciptakan dengan wajah yang berbeda-beda? Nggak perlu. Terus yang kedua, rambut itu diciptakan Tuhan sebagai mahkota baik bagi laki-laki dan perempuan. Maka daripada itu, di dalam iman kekristenan tuh nggak ada kewajiban menggunakan penudung, nggak ada kewajiban menggunakan cadar. Karena apa? Rambut, muka itu sebagai identitas kita sebagai manusia, sebagai kebanggaan kita. Apa gunanya kamu diciptakan muka? Kalau saya nggak bisa lihat muka kamu, apa gunanya kamu diciptain rambut? Kalau rambut kamu tuh nggak bisa dilihat gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau misalnya lah, sekarang ini kita nih mau mengikut Islam, kita mau mengikut Allah semuanya. Seluruh umat manusia tuh mau mengikut syariat Islam. Nah, sekarang kita nih sama-sama pakai kerudung, sama-sama pakai apa namanya tuh, penutup muka. Nah, sekarang kira-kira kamu bisa bedain Anto dengan apa sih, Santi nggak? Nggak bisa. Kamu bakal susah saling mengenal karena itulah Tuhan itu menciptakan wajah yang berbeda-beda. Karena muka itu identitas manusia. Gitu aja simpelnya. Kalau kamu ngerasa kamu tuh manusia yang berakal dan mau menguji iman kamu, ya dari situ aja mulai. Dari apa yang kamu kenakan, dari apa yang kamu gunakan. Kenapa saya ini diwajibkan menggunakan menutup wajah sedangkan laki-laki enggak? Gitu loh. Benar tadi kata Bang Duran. Pada saat itu digunakan, penudung itu digunakan untuk membedakan para budak dengan orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang dianggap
sebagai pilihan si Allah dengan orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang hina gitu loh. Sekarang kalau kamu pakai penudung, berarti kamu menganggap orang-orang yang gak pakai penudung itu adalah orang-orang yang hina, termasuk Kak Ica. Nah, maka daripada itu tadi yang disampaikan Bang Durang, Salah kamu sendiri tuh kenapa mereka telah tidak mau rasis. pakai jilbab? Itu mereka sendiri yang tidak pakai jilbab, itu salah mereka. Salah, bukan mereka sendiri. Coba Ica gedein gue ya. Kita buka sekarang sejarah jilbab ya. Handphone. Ya, sejarah jilbab ya. Saya ambil dari sini nih. Saya ambil dari sini. Dalam Islam. Ya, saya ambil diam. Dalam Islam.com ya, dalam Islam.com ya. Sejarah jilbab. Ya udah ya, dengerin dulu Alia. Sejarah jilbab. Nggak pernah melapor ke Kristen. Pada awalnya atau setelah jilbab lebih dimaksud sebagai simbol wanita baik atau wanita merdeka agar mereka terhindar dari pandangan dan gangguan laki-laki, terutama yang bukan muslim. Ya. Dalam kitab tafsir Al-Jalal menyebutkan bahwa jilbab adalah sumbernya. Pelan-pelan Adapun Farduran bacanya ya, supaya kita dengar. adapun jilbab saat itu hanya dikenakan dan perempuan sahaya atau budak sahaya supaya tidak diperbolehkan ya. Ingat ya, tidak diperbolehkan untuk mengenakan hijab atau jilbab. Disebutkan dalam sejarah bahwa Umar menghukum budak hamba sahaya yang mengenakan jilbab. Oleh sebab itu, pada masa tersebut jilbab merupakan pembeda antara wanita merdeka dengan budak. Hah? Rasis gak ini? Saya mau tanya Alia. Iya, tentang itu. Udah jawab. Memang Iya. seperti itu. Karena itu Bukan- perintah memang bukan untuk menutup wanita aurat. merdeka. Bukan Untuk menutup wanita aurat. yang merdeka. Iya betul. Konteksnya bukan untuk menutup aurat, tetapi untuk membedakan antara wanita merdeka dan budak. Karena apa? Karena Umar, baca baik-baik. Umar menghukum budak hamba sahaya wanita yang mengenakan jilbab. Lah, bukan cuma 1-2. Baca dong. Jadi tidak ada tapi- urusannya dengan menutup aurat. Iya termasuk menutup aurat juga. Itu kan kalau di teks ya belum tentu lengkap semua. Oke, kalau Nggak menutup pedoman aurat, berita. kalau menutup aurat, kenapa budak itu dihukum oleh Umar? Kalau untuk menutup aurat, Karena- kenapa budak itu dihukum? Perempuan merdeka dan perempuan yang tidak merdeka berbeda di dalam Islam. Oh, berbeda. Berbedanya di mana? Kan hanya mengenakan pakaian yang sopan. Kan hanya mengenakan pakaian yang sopan. Mereka Iya, dia mau menutup auratnya loh. Budak itu mau menutup aurat loh. Budak itu mau menutup aurat loh. Kenapa dihukum? Ya karena memang perintah ini untuk wanita yang merdeka. Oh, perintahnya untuk wanita yang merdeka. Oh. Jadi perintahnya hanya untuk wanita merdeka, bukan untuk ini. Oke ya. Pakai jilbab tadi katanya di ada perintah untuk pakai kita baca jilbab. ya. Buktinya Nih. di 1 Korintus 11 ayat 6 kenapa di sana ada perintah untuk pakai jilbab? Itu untuk bernubuat. Anda baca, itu untuk wanita-wanita yang bernubuat. Itu di dalam kalangan waktu itu untuk pendoa-pendoa syafaat ya. 1 Korintus itu menyatakan untuk bernubuat. Ini Oke, sekarang kita baca perempuan yang lebih perempuan yang lebih siapa komplit saja lagi nih. nggak ada yang kata-kata Eh. nubuat di sini. Mana baca nubuat. baik-baik. Itu untuk bernubuat, baca baik-baik ya. Tidak bertudung sebaiknya Pesantren, kalau wanita pesantren. perempuan yang Oke, tidak oke. bertudung itu rambutnya disuruh 1 digunting Korintus Ya, 11 ya. itu Kalau yang saya nggak paham mau betul yang di sini. digunting Dengar. habis disuruh memakai Enggak, kerudung. itu kamu salah. Ini nggak ada wanita yang nubuat Nah, yang di sini. gini. Ini untuk perempuan. Itu kamu saja. salah. Begini, 1 Korintus 11 itu berbicara mengenai wanita-wanita pada saat itu yang disarankan untuk menggunakan kerudung ketika berdoa. Kalau kamu lihat, kalau kita mau fair ya,
surat itu, perintah itu hanya diperintahkan kepada jemaat Korintus. Surat itu hanya ada di jemaat Korintus, nggak pernah ada jemaat Galatia dan lain sebagainya. Nah, Gitu. oke. Coba Alia baca deh. Umar pernah memukul seorang perempuan budak yang memakai jilbab sambil menghardik, apakah kamu mau menyerupai perempuan merdeka, hai budak perempuan? Pakai jilbab juga salah ya? Salah. Memukul, ingat ya, memukul seorang perempuan budak yang memakai jilbab, kemudian Kalau beliau wanita yang belum merdeka enggak pakai sambil menghardik, apakah kamu mau menyerupai perempuan merdeka? Ini nih, Ibnu Arabi Ahkam Al-Quran. Rasis gak ini? Ini rasis gak? Kenapa? Kalau jilbab itu untuk menutup aurat, kenapa dipukul sekaligus dihardik? Rasis gak ini? ketentuannya yang seperti itu. No, seperti itu. Katanya nutup Terserah. aurat. Penting memang peraturan seperti itu. Oh, yang penting. Galatia kenapa yang dipakai hanya, coba diulangi tadi yang tentang penjelasan kerudung tadi, kenapa tidak diamalkan, kenapa? Aku tadi terputus, jadi aku nggak mendengar jelas jawaban yang tentang perintah di Alkitab pakai kerudung itu. Ayat berapa? Ayat berapa yang Anda membaca? Ayat berapa tadi? Anda bawa ayat berapa? Satu Korintus 11 ayat 16. Ayat 6. 1 Korintus 11 ayat 6. Maksudnya tadi kan dijelaskan tentang Galatia, apa Oke, maksud ayat 4. Galatia tadi? Ayat 4. Terputus tadi. Ya. Baca baik-baik konteksnya ya. Ini tentang berdoa atau bernubuat. Kan saya bilang bernubuat. Baca konteksnya ya. Hiasan kepala wanita. Aku harus memuji kamu dalam sekali. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui, yaitu di ayat 4 dikatakan seperti ini nih, di ayat 4. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat. Saya bilang tadi itu tentang bernubuat, tentang berdoa. Tetapi tiap